Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas pertanyaan yang sering muncul seputar dropship, masalah, dan cara mengatasinya. Oke, sebelum videonya dimulai, silakan teman-teman klik subscribe dan share ke semua media sosial teman-teman lainnya jika video ini bagus dan bermanfaat. Dan klik tombol lonceng di sebelahnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi ketika saya upload video-video baru. Oke, kita mulai video. Pertanyaan yang pertama yang sering muncul atau masuk ke Facebook atau WhatsApp pribadi saya, atau bahkan ada di kolom komentar di video-video sebelumnya adalah, saya jualan di Shopee, ambil produk dari supplier di marketplace lain, apa bisa begitu? Gimana caranya? Yang pertama, teman-teman sebagai seorang dropshipper itu harus punya kontak si supplier di marketplace tersebut. Contoh, kita jualan di Shopee, nah kita harus punya kontak supplier di marketplace Tokopedia gitu. Jadi kita chat dulu nih ke toko yang ada di marketplace Tokopedia tersebut. Kita chat, kita tanyakan, bisa nggak untuk dropshipper gitu. Ketika si toko tersebut mempersilahkan atau mengiyakan, oke, kita untuk tahap selanjutnya kita minta kontak atau nomor HP-nya yang bisa kita hubungi atau by WhatsApp. Nah, nanti untuk selanjutnya kita bisa tuh kerjasama, kita minta apa aja sih barang-barang yang dijual gitu, nanti kita bisa jual di toko Shopee kita. Nah, untuk lebih detailnya nanti saya akan buat video tutorial di video selanjutnya. Oke, pertanyaan yang kedua, ini pertanyaan yang berulang-ulang kali masuk ke chat Facebook maupun WhatsApp nih. Jasa kirim apa aja yang harus saya aktifkan sebagai seorang dropshipper antar marketplace nih? Jadi kita juga harus mengetahui ya, ekspedisi apa atau jasa kirim apa yang sudah menggunakan resi otomatis dan masih menggunakan resi manual. Nah, setahu saya, selama saya berjualan online ya, jasa kirim yang masih manual hanya JNE. Selain itu, semuanya sudah menggunakan resi otomatis gitu. Jadi kita sebagai seorang dropshipper yang masih bisa kita aktifkan biasanya sih JNE, karena nanti ketika ada orderan masuk nih, kita aktifin JNE, nanti kita kan input manual tuh, kita ketik baru masuk ke update ke sistem. Nah, hanya JNE untuk saat ini. Oke, mungkin nanti jika ada pertanyaan silakan ketik di kolom komentar di bawah ini ya. Pertanyaan selanjutnya, bisakah dropship dari Shopee ke Shopee? Kan nanti produknya sama, terus gimana solusinya? Gini teman-teman, kita sebagai seorang dropshipper, kita juga nggak bisa main asal comot gambar tuh teman-teman. Nih yang perlu teman-teman pahami nih mengenai hak cipta. Kita pertama, ketika kita mau upload gambar, kita harus ada yang kita bedakan sedikit. Ada yang kita kasih bingkai, ada yang kita edit. Jangan kita langsung comot gambar di supplier kita langsung upload, jangan begitu teman-teman. Bisa dropship dari Shopee ke Shopee. Yang pertama, jika kita ada orderan masuk nih ke toko online kita, nah kita secepatnya tuh, di pertanyaan sebelumnya kan tadi saya sudah jelaskan, kita sebagai seorang dropshipper kita harus mempunyai kontak si supplier tersebut ya. Jadi jika ada orderan, kita langsung bisa transaksi tuh, kita bisa langsung komunikasi by WhatsApp.
gitu teman-teman. Pertanyaan selanjutnya lagi, bisakah menjadi dropshipper tanpa modal? Jawabannya bisa. Kan sebagai dropshipper, apalagi dropshipnya di media sosial ya, contoh seperti di Facebook, di WhatsApp, di Twitter, di Instagram, itu hampir tanpa modal teman-teman. Dan teman-teman perlu pahami, ketika ada orderan masuk nih di media sosial tersebut, kita kan order barang tuh di marketplace yang kita tuju ya, atau supplier yang kita tuju. Nah, nanti kan teman-teman kan juga mendapatkan uang terlebih dahulu kan dari si pembeli ini. Misalkan di Facebook, teman-teman ada yang membeli produk teman-teman nih di Facebook nih. Nah, dia kan otomatis bayar dulu nih. Saya sudah bayar misalkan 100.000. Nah, kita langsung pesankan produk dari pembeli ini, contoh di marketplace Shopee. Nah, dengan harga 70.000. Nah, itu kan ada profit tuh 30.000 gitu teman-teman. Jadi bisa dibilang sih tanpa modal, karena teman-teman kan pastinya dapat uangnya dulu menurut teman-teman order di marketplace. Nah, ada profit langsung masuk gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, boleh nggak sih sebagian dropshipper mengaktifkan fitur COD? Bagaimana caranya? Oke, sebenarnya sebagian dropshipper atau penjual ya, itu boleh saja mengaktifkan COD. Nah, nanti di fitur marketplace di masing-masing ya, seperti di Shopee, Tokopedia itu kan ada tuh aktifkan fitur COD gitu. Nah, aktifkan saja itu, boleh, tidak masalah, karena itu adalah sebuah inovasi ya dari marketplace untuk meningkatkan penjualan. Nah, tapi ada minusnya juga nih COD. Ketika barang dikembalikan atau retur ya, nanti baliknya akan balik ke supplier tersebut. Nah, teman-teman juga di sini harus ada komunikasi dengan pihak supplier ketika ada retur barang, jadi uang teman-teman bisa di-refund kembali gitu, full. Karena kan barangnya juga balik lagi ke supplier. Itu teman-teman. Oke, pertanyaan selanjutnya banyak nih. Apakah dropshipper boleh dalam agama? Nah, ini yang paling penting teman-teman. Ketika kita berjualan, kita kan ingin mendapatkan berkahnya ya. Jadi ketika ingin dropship, kita mesti izin dulu nih. Nggak boleh kita tiba-tiba ambil gambar, upload di marketplace yang sedang kita berjualan tanpa izin nih. Khawatir yang mempunyai barang atau gambar itu tidak memperbolehkan. Makanya biar berkah, kita izin dulu. Kan banyak tuh supplier di marketplace Shopee atau Tokopedia, ada yang memberikan notifikasi di keterangan produknya tuh, deskripsi produknya, bisa dropship. Nah, ada juga di situ yang tidak memperbolehkan. Nah, emang jika tidak diperbolehkan, jangan. Nah, carilah supplier yang memperbolehkan dropship. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kalau kita jualan di media sosial nih, seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, ambil produk dari marketplace seperti di Shopee, Bukalapak, Tokopedia, nanti ketahuan dong sama pembelinya. Kan pasti resi yang ditempelkan di dalam paketnya ini nih, pasti kan ada labelnya tuh, label Shopee, Bukalapak, dan Tokopedia. Nah, gimana cara mengatasinya? Nah, perlu teman-teman ketahui ya. Jadi ketika kita sudah meminta izin kepada supplier yang kita tuju, nah, dan mengiyakan gitu ya, insya Allah berkah. Nah, lalu di dalam marketplace itu juga ada tampilan
atau fitur dropship ya, dropship. Nah, ini jangan sampai kelewat nih. Misalkan di Shopee, di situ ada tulisan sebagai dropshipper, kita mesti checklist tuh. Nah, nanti di situ kita masukkan nama kita, nomor HP kita, detail kita semuanya. Nah, nanti jika kita emang checklist dropship, nanti label yang keluar itu adalah nama pengirimnya, nama kita, detail kontak HP-nya, nomor kita. Jadi nggak ada label marketplace, itu nggak ada tulisan Shopee, tidak ada tulisan Bukalapak, Tokopedia, nggak ada. Jadi detail di situ cuma nama kita yang kita input, kita masukkan, kedua nomor HP sama detail barang. Nah, jadi insya Allah aman kalau kita checklist kita itu sebagai dropship, makanya kita mesti detail. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, saya tinggal di Bandung, apakah bisa berjualan dropship? Misalkan saya cari supplier di Jakarta. Jawabannya bisa. Jadi kita sebagai dropship ini kita bisa tinggal dimanapun, cari supplier dimanapun. Nah, oke, mungkin di video kali ini saya pandang sudah cukup pembahasannya. Jika teman-teman ada pertanyaan yang ingin ditanyakan seputar dropshipper atau jualan online secara globalnya, silakan teman-teman tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Insya Allah nanti saya akan berikan video atau pembahasan di video selanjutnya. Oke, makasih untuk teman-teman yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi